Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala. Pada hari ini kita telah bisa sampai di salah satu tempat yang kita tuju untuk sama-sama touring dan juga beribadah. Yang dari awal kita sudah niati untuk mencari ilmu di tengah-tengah touring kita, ya kan? Dan safar kita juga kita berharap juga jadi ibadah karena kita mengawalinya juga dengan doa. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah, kita disampaikan ke tempat ini walaupun di tengah perjalanan kita ya ada musibah, karena gambaran kehidupan dunia ya seperti itu, nggak ada ceritanya orang berjalan dalam kehidupan dunia perjalanannya itu lancar, mesti ada kerikil, ya kan, kemudian ada lumpur, sampai akhirnya tadi anak sendiri terjatuh. Ya itulah gambaran kehidupan dunia. Kalau mau lancar saja ya tidak ada, ya kan. Dan kita bersyukur kepada Allah sampai akhirnya kita tiba di tempat yang kita menujunya. Ini nikmat yang adalah kita bersyukur, dan kita berharap agar Allah Ta'ala memberikan kepada kita kesempatan selanjutnya, ya kan. Kita berjalan di muka bumi Allah, mentadaburi alam ciptaannya agar semakin kita mengagungkan Allah Ta'ala, mensucikannya, ya, sehingga dengan kita mensucikan Allah kemudian mengagungkan Allah Ta'ala, kita semakin bersemangat, ya, dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya, seharusnya nanti dengan selesainya kita touring ini kita semakin semangat ibadah, ya, kemudian nanti suatu ketika kita cas lagi, kemudian semangat lagi ibadah kepada Allah Ta'ala. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang ngajari kita banyak sekali kebaikan, ya, ngajari kita banyak sekali kebaikan. Apakah kebaikan itu ada di rumah kita, kebaikan itu di masjid, di rumah Allah Ta'ala, kebaikan itu di jalan dan lain sebagainya, yang kita bisa melangkah di atasnya, dan semoga kita manen banyak sekali pahala, dan kita berharap, ya, dengan banyaknya pahala yang kita dapatkan kelak kita bisa masuk surga Allah Ta'ala, hidup dengan lebih baik daripada kehidupan dunia yang saat ini kita merasakannya, menjalaninya. Khwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, tema kita pada pertemuan kali ini adalah perjalanan ke surga, ya, journey to jannah, ya, jadi perjalanan ke surga. Karena sebenarnya hakikatnya, saya sekali lagi ngulangi, kita ini melakukan perjalanan menuju kehidupan akhir kita. Kita nggak bisa nolak. Jadi sekali lagi kita nggak bisa nolak, ya, kita yang usianya seperti saat ini, suatu ketika akan menjadi lanjut usia. Kemudian nanti kalau sudah lanjut usia, nanti kita akan mati. Kita akan mati, kita nggak bisa nolak. Anak-anak kita juga nanti akan jadi dewasa, kemudian lanjut usia, dan mereka semuanya juga akan mati. Jadi kita semuanya nanti akan mati. Dan ada kehidupan yang jauh lebih lama jika dibandingkan dengan kehidupan dunia beserta isinya, yakni kehidupan alam akhirat, ya. Diawali dengan kehidupan alam barzah, kemudian setelah itu dilanjutkan kehidupan alam akhirat. Di dalam alam akhirat itu hanya ada dua tempat. Setelah kita melalui banyak sekali fase, hanya ada dua tempat. Kalau enggak di surganya Allah Ta'ala, kita berharap kita masuk ke surga Allah Ta'ala bersama dengan keluarga kita, sahabat-sahabat kita. Ya, demikian juga kita berlindung kepada Allah dari nerakanya Allah Ta'ala. Jadi dalam kehidupan akhir hanya ada surga dan neraka, tidak ada yang ketiga, ya, tidak ada yang ketiga, ya. Cuman ada dua,
surga Allah Ta'ala, semoga kita masukinya, kalau tidak adalah nerakanya. Maka karena kita hakikatnya dalam kehidupan dunia ini sedang melakukan perjalanan ke sana, maka apa yang mesti kita lakukan dalam kehidupan dunia ini agar kita nanti bisa sampai ke surga? Ya, jadi apa yang mesti kita lakukan agar kita bisa sampai ke surga Allah Ta'ala? Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan hadisnya Mu'adz bin Jabal. Hadis ini sebenarnya cocok ya, karena setting atau latar belakang hadis ini itu adalah sama dengan yang kita lakukan, yakni melakukan perjalanan ya, touring ya. Tema MBI on Duty yang ketiga kemarin itu adalah nikmatnya touring, indahnya touring, nikmatnya kajian ya, atau kebalik Pak Rama, kebalik apa enggak? Indahnya touring, nikmatnya kajian ya. Jadi settingnya sama. Mu'adz bin Jabal ketika itu pada saat perjalanan ke Tabuk, maka dia berkesempatan untuk dekat dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam perjalanan itu dia berkesempatan untuk dekat dengan Nabi, ya, berkesempatan untuk dekat dengan Nabi. Nah, ketika beliau radhiyallahu ta'ala itu dekat dengan Nabi, kemudian Mu'adz bin Jabal bertanya dengan pertanyaan yang sangat mendasar, karena pertanyaan inilah yang sebenarnya kita butuhkan kemudian untuk kita amalkan. Ya, pertanyaannya itu adalah, aku katakan kepada Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al jannah wa yubaiduni minan nar. Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku, beritakan kepadaku dengan satu amalan yang akan bisa masukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Ya, pertanyaan yang sangat dasar, yang sangat simpel, tapi sangat kita butuhkan untuk bisa sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebenarnya kita juga mengharapkan itu, ya, mengharapkan itu, ya. Apalagi kalau iman itu sudah tertanam. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum itu sudah tertanam pada diri mereka, di benak mereka, bahwa tujuan akhir dalam perjalanan kehidupan mereka itu adalah di surga. Jadi tujuan akhir perjalanan hidup mereka itu adalah di surga. Ya, setelah hidup di dunia kemudian pindah kehidupannya di alam barzah. Kalau di dunia maka yang paling kuat pengaruhnya itu adalah jasad kita. Kemudian nanti kalau berada di alam barzah yang paling kuat pengaruhnya itu adalah ruh kita. Nanti kalau dalam kehidupan surga yang kuat itu adalah ruh dan jasad kita, sama-sama kuatnya ketika itu. Ya. Dan dalam kehidupan surga itu kehidupannya penuh dengan kenikmatan. Makanya disebutkan dengan jannatun naim. Naim itu artinya penuh dengan kenikmatan. Ya, kalau kita di momen seperti ini kita merasakan betapa nikmatnya ya tempat ini, ya, tempat yang apa istilahnya asli, ya, asli, suasana gunung, tidak ada keramaian gitu kan. Kita melihat tanaman, ya, jadi melihat tanaman itu akhirnya menjadikan hati kita itu seger, ya, seger. Saya juga gitu, saya kalau misalkan perjalanan pulang dari tempat kerja, pulang ke rumah, kemudian lihat di daerah saya banyak sekali pohon, kemudian lihat sawah, itu sudah hilang, sudah tekanan di tempat kerja itu sudah hilang, apalagi ketika lihat anak-anak. Nah, surga itu seperti itu. Makanya surga itu menjadi tempat rehatnya orang-orang yang beriman, ya, tempat istirahatnya orang-orang yang beriman dari segala macam kesibukan, kegundahan, kegalauan dan lain sebagainya. Nah, makanya sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu sama seperti sahabat-sahabat yang lainnya, jadi tertanam di benak mereka tentang surga. Ya, surga itu tempat yang naim, penuh kenikmatan. Kalau yang kita lihat di sini, ya, nikmat ini masih kalah jauh jika dibandingkan dengan kenikmatan surga. Disebutkan dalam bentuk naim. Naim itu sifatul musyabbah li ismil fa'il. Jadi sifat yang menyerupai isim fa'il. Kayak kalau manusia itu dikatakan orang ini alim, artinya orang ini berilmu. Tapi kalau Allah alimun, artinya yang maha mengetahui. Kalau orang ini dikatakan orang ini apa itu namanya, orang ini baik, ya kan, Allah jawadun, jadi yang maha. Makanya naim itu artinya kenikmatannya sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Makanya itu yang tertanam di benaknya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Maka itu juga harus kita tanamkan pada diri kita. Makanya pertanyaan yang sangat simpel dari Mu'adz bin Jabal,
beritakan kepadaku amalan yang bisa masukkanku ke dalam surga, menjauhkanku dari neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad sa'alta an 'azim. Engkau telah bertanya sesuatu yang agung, ya. Karena surga itu adalah perkara yang sangat agung. Surga itu perkara yang agung. Bagi orang yang beriman itu sangat agung. Ya, bukan Mas Agung ya. Sangat agung, azim. Ya, agung, besar di jiwanya orang-orang beriman. Jadi sangat besar di jiwanya orang-orang beriman. Yang ada di jiwanya orang-orang beriman, yang ada di hatinya orang-orang beriman itu adalah surga. Ya, yang ada di benaknya orang-orang beriman itu adalah surga. Hatinya tertambat dengan surga, hatinya tertambat dengan kehidupan akhir. Ya, dan itu diantara bentuk aplikasi zuhud. Zuhud itu ya hati kita megang dunia, tetapi hati kita tidak di dunia. Kita punya kendaraan yang subhanallah, masya Allah, tapi hati kita tidak di situ. Ya, hati kita tidak di situ. Itu zuhud. Ya, yang mana hati kita tambatkan dengan kehidupan akhir. Makanya, ya kan, Nabi SAW bersabda, laqad sa'alta an 'azim. Engkau telah bertanya tentang sesuatu yang azim, sangat besar, teramat sangat besar. Kemudian Nabi bersabda, wa innahu la yasir, dan sesungguhnya hal itu teramat sangat mudah. Jadi masuk ke dalam surga itu teramat sangat mudah. Ala man yassarahullahu ta'ala alaihi, tetapi atas orang yang Allah mudahkan untuk sampai ke sana. Jadi menuju ke surga itu sebenarnya sangat mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Tapi ada orang yang Allah buat dia terhalang untuk bisa meraih surga, ya kan? Allah halangi dia dari mendapatkan surga karena Allah SWT tidak memberikan taufik kepada dia, ya kan? Jadi Allah tidak memberikan taufik kepada dia. Berarti itu menjadi sulit bagi dia, menjadi susah bagi dia. Rumahnya dekat masjid, teramat susah untuk menegakkan sholat berjamaah, ya kan? Ada majelis ilmu, teramat susah untuk mendatanginya, ya. Nah, itu ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nabi SAW bersabda, ini perkara yang engkau telah bertanya kepada satu perkara yang besar, tapi itu mudah bagi siapa yang Allah mudahkan. Kemudian Nabi SAW bersabda, yang pertama adalah ta'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Yang pertama adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ini yang pertama. Agar kita bisa masuk ke dalam surga, dijauhkan dari neraka, maka yang harus kita lakukan adalah beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ya, ini sangat mudah. Sebenarnya tidak menyekutukan Allah itu gampang. Ya, tinggal nggak nyembah berhala, kan gampang. Ya, kita hanya menyembah kepada Allah, nggak doa kepada selain Allah, tinggal berdoa saja kepada Allah. Ya, tapi yang menjadi sulit, yang menjadi susah itu adalah karena bisikannya setan. Ya, misalkan kita berdoa agar kita diberikan keturunan, kemudian tidak juga diberikan keturunan, akhirnya setan membisiki kita, coba kamu datang ke orang pintar ini, coba kamu datang ke orang pintar itu, dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak melakukan syirik itu mudah, hanya saja setan sangat berusaha, berdaya upaya bagaimana caranya kita menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rumus yang pertama itu adalah ibadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Sebenarnya mudah, takut hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Ya kan, misalkan tadi kita lewat jalur taman hutan rakyat Suryo gitu kan, ya kalau lewat pagi-pagi, siang-siang, ya kan masih aman, tapi kalau malam-malam, nah itu kadang ya ada rasa takutnya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di situ setan berperan. Ya, di sana setan berperan. Makanya yang pertama, yang utama itu adalah engkau beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ini sebenarnya rumus yang pertama. Sebenarnya gampang. Tidak menyekutukan Allah itu kan gampang. Nggak perlu misalkan ke tempat keramat, kan gampang. Tinggal kita berada di masjid berdoa, atau kita misalkan antara adzan dan iqamah berdoa, minta ketika hujan kita minta berdoa kepada Allah, apalagi sambil touring, ya kan, touring salah satu wasilah diijabainya doa kita. Salah satu wasilah diijabainya doa kita. Tidak harus kita dengan mengangkat kedua tangan. Ini gimana kita sepeda motoran sambil mengangkat tangan, kan nggak mungkin. Ya kan? Ya berdoa, apa yang kita minta, apa yang jadi hajat kita. Ya, apa yang jadi hajat kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kemudian Nabi SAW bersabda yang kedua, wa tuqimus shalah, dan engkau menegakkan salat. Ya, engkau menegakkan salat. Agar kita sampai ke surganya Allah Ta'ala, maka yang enggak kalah penting setelah kita menyatakan syahadat, ya kalau dalam rukun Islam menyatakan syahadat, persaksian bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Setelah kita melihat bumi
yang begitu indahnya ini kita sampai pada satu kesimpulan, yang berhak disembah itu hanya Allah. Selain daripada Allah tidak berhak disembah. Yang berhak ditakuti itu hanya Allah. Selain daripada Allah nggak berhak ditakuti. Yang diminta itu hanya Allah saja. Selain Allah nggak berhak untuk diminta. Maka kemudian yang kedua adalah menegakkan sholat. Ya, menegakkan sholat tentu bukan hanya sekedar gugur kewajiban, tetapi harus kita perhatikan rukunnya, wajibnya, sunnahnya, ya kan? Dan landasannya tadi adalah ibadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah. Ketika misalkan membaca ihdinas siratal mustaqim, kita betul-betul minta kepada Allah, tunjukilah kepada kami ya Allah jalanmu yang lurus. Ketika misalkan imam membaca ayat-ayat tentang kehidupan akhir, maka tumbuh iman kita, semakin takut kita kepada Allah. Ketika dibacakan ayat tentang surga, maka kita semakin semangat, ya kan? Seolah-olah susahnya dunia, sulitnya dunia, ya kan? Getirnya musibah dalam kehidupan dunia itu hilang sudah jika dibandingkan dengan nikmat Allah yang nanti akan dia dapatkan. Demikian juga ya, sekiranya dia tahu betapa pedihnya neraka Allah ketika imam baca misalkan ayat tentang neraka, tentang hari kiamat dan lain sebagainya, maka ya kan kesulitan dunia itu tidak ada rasanya jika dibandingkan dengan sulitnya kehidupan akhir. Jadi menegakkan sholat yang dilandasi tentu dengan ibadah kepada Allah, ya kan, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sambil menghadirkan hati kita. Ya, dan alhamdulillah kita di tengah teman-teman yang punya komitmen yang sama. Komitmen kita itu adalah dilahirkan untuk beribadah, ya, born to pray, journey to jannah. Semboyan kita, syiar kita semuanya sama. Kita dilahirkan untuk ibadah, ya kan? Dan yang utama itu adalah sholat. Ya, dan alhamdulillah kita dikumpulkan dengan teman-teman yang punya komitmen yang sama, dan semoga komitmen ini nanti akan terbawa sampai hari akhir kita. Persaudaraan yang sepertinya yang kekal. Allah Ta'ala berfirman, al-akhila'u yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Persaudaraan dalam kehidupan akhir nanti itu, ya kan, nanti akan berubah menjadi permusuhan. Berubah menjadi permusuhan kecuali orang bertakwa. Ya, misalkan ketika kita kumpul sama komunitas bikers misalkan. Tapi komunitas bikers itu ada yang satu sholat, ada yang nggak sholat. Akhirnya kita karena ingin toleransi, akhirnya mengikuti yang nggak sholat. Suatu ketika nanti akan saling berlepas diri satu dengan yang lainnya. Beda dengan kalau misalkan kita berkumpulnya itu dasarnya itu adalah sama-sama ingin beribadah kepada Allah. Kita akan saling ingatkan satu dengan yang lainnya. Maka persaudaraan ini akan tetap kita bawa sampai kehidupan akhir kita nanti. Nah ini, jadi itu yang kedua, sholat. Ya, sholat harus senantiasa kita jaga, dan Allah memberikan banyak sekali rukhsah, ya kan? Bahkan dalam Al-Quran Allah berfirman, falaisa alaikum junahun antak suruh minas salah. Ya, tidak masalah bagi kalian untuk mengqasar salat, meringkas salat. Ya, ketika kita dalam kondisi safar, nggak jadi masalah, ya kan? Dan ini adalah karunia Allah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kemudian berikutnya adalah engkau menunaikan zakat. Ya, menunaikan zakat. Ya, jangan lupa bahwa zakat ini adalah kewajiban kita dari harta yang Allah berikan kepada kita. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa yang kami rizkikan mereka itu menginfakkan. Ya, jadi ingat, yang kita keluarkan zakatnya itu adalah rizkinya Allah. Ini harus senantiasa ditanamkan pada diri kita, karena manusia itu punya sifat dasar gini, pokoknya kalau masuk rekening ya itu uang saya. Ya, misalkan kita dapat gajian, oh ternyata gajiannya kelebihan, tolong dikembalikan. Loh enggak, uang ini masuk yang rekeningku kok. Ya, orang itu kalau sudah ada uang masuk ke rekening, walaupun itu bukan uang dia, itu akan dianggap sebagai uang dia, ya kan? Ada salah transfer, ya, kita ada berita itu ada orang salah transfer masuk ke rekeningnya, dianggap ya itu uang dia, salahnya sendiri, kenapa saya dapat transferan ya, yang seperti itu, ya, kayak gitu. Nah, itu sifat dasar manusia, dan itulah yang kita rasakan ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala. Kita seringkali mengklaim itu adalah uang kita, padahal tidak. Allah berfirman, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa yang kami rizkikan mereka itu menginfakkan. Min di situ untuk menunjukkan bahwa sebagian dari yang Allah rizkikan disuruh, sebagian dari yang Allah rizkikan itu disuruh untuk mengeluarkan. Semuanya rizki. Ya, kita makan pada hari ini, kita minum pada hari ini semuanya adalah rizki Allah. Cuman jalurnya beda. Ya, ada yang melalui kerja, ada yang dikirimi oleh tetangga, ada yang diberikan sama teman dan lain sebagainya. Ya, semuanya ini adalah rizki. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika itu dalam kondisi lapar. Ya, ini para jamaah yang dirahmati Allah, ini pernah disebutkan dalam tafsir, ya.
ketika Imam Ibnu Katsir menafsirkan tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi lapar. Kemudian keluar dari kamarnya, mendapati Abu Bakar di situ. Ditanya, "Ya Abu Bakar, kenapa Anda keluar?" Saya lapar wahai Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Saya juga sama lapar. Enggak ada makanan." Ya. Kemudian setelah itu datang Umar. Umar radhiyallahu ta'ala juga datang. Kemudian ditanya, "Kenapa?" "Lapar wahai Rasulullah." Jadi 3 orang ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan 2 sahabatnya dalam kondisi yang sangat lapar. Kemudian Nabi mengajak ke rumah salah satu sahabat Ansor. Semoga kita di sana dapat sesuatu untuk mengganjal perut kita. Akhirnya sahabat Ansor ini nggak ada. Yang ada adalah istrinya. Tapi ketika Nabi SAW mengucapkan salam, istrinya ini tidak langsung menjawab. Karena apa? Karena masih ingin mendengarkan salamnya Nabi. Sampai salam yang ketiga, ketika Nabi SAW mau berpindah dari tempat itu, baru sahabiah ini menjawab. Kemudian ditanya oleh Nabi SAW, "Di mana si fulan?" "Masih ke kebun wahai Rasulullah." Akhirnya beberapa saat kemudian sahabat itu datang. Akhirnya dihidangkan makanan, ya kan, dihidangkan minuman, sampai akhirnya Nabi SAW dan 2 sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhuma itu kenyang. Nah, ketika itulah selesai makan, itulah Nabi SAW menyampaikan firman Allah, "Tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im." Nanti dalam kehidupan akhir kalian benar-benar akan ditanya tentang nikmat ini. Coba Nabi kita dalam kondisi yang sangat lapar, ya, dalam kondisi yang sangat lapar, kemudian makan, ya, dari pemberian orang, ya kan, itu saja nanti ditanya. Maka bagaimana dengan kita makan yang berlebih-lebihan? Pasti semuanya nanti dalam kehidupan akhir akan ditanyakan kepada kita. Nah, itu rezeki. Sama, kita juga sama seperti ini. Tapi yang jelas ini semuanya dari Allah. Ya, makanya ini harus kita tanamkan bahwa yang kita keluarkan zakatnya itu hartanya Allah. Kita seringkali istirja. Istirja itu apa? Istirja itu apa? Mengucapkan innalillah. Itu istirja, ya. Istirja itu artinya kita berusaha kembali ke mengembalikan diri kita semuanya kepada Allah. Bahwa kita ini innalillah, kita ini adalah milik Allah. Tapi seringkali kalau masalah harta itu kita nggak seperti itu. Ya, harta itu harta kita. Padahal sebenarnya harta itu adalah karunia dari Allah Ta'ala. Nah, ini khawatul iman yang dirahmati Allah. Yang ketiga, jadi menunaikan zakat. Kemudian yang keempat adalah puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan. Jadi ini adalah amalan yang bisa mendekatkan diri kita masuk ke dalam surga, menjauhkan kita dari neraka, yakni puasa. Ya, kita diperintahkan untuk menahan dari makan, minum, hubungan suami istri atau perkara yang membatalkan puasa. Dan ternyata hikmahnya banyak sekali. Ini semuanya untuk kebaikan agama kita, dunia kita, bahkan kebaikan akhirat kita. Sebentar lagi kita akan masuki bulan puasa. Bulan puasa konsekuensinya kita enggak touring ya, tapi tidak tahu ada format apalagi nanti kegiatan di bulan puasa. Ya silahkan. Apa buka bersama seperti sebelumnya? Ya silahkan. Ya. Lanjut tarawih, insya Allah bagus. Ya kan? Nah, jadi puasa. Ya, puasa. Kemudian yang terakhir adalah watahujjal baita, yakni haji ke Baitullah. Tidak disebutkan bagaimana caranya. Ya terserah, mau touring ke sana juga boleh. Ya kan? Mau naik kapal juga boleh. Mau naik pesawat juga boleh. Mau naik sepeda ontel juga boleh. Ya kan? Nggak ada penyebutannya. Tapi dalam hadis yang lain disebutkan man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang istito', yang mampu, ya, yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Nah, khawatul iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ternyata ini cara mudah masuk ke dalam surga, kemudian dijauhkan dari neraka. Ingat, yang jelas kita sekarang menuju ke surga. Dan untuk sampai ke surga itu pasti lewat neraka. Ya, saya masih senantiasa mengingatkan firman Allah surat Maryam, wa in minkum illa waridha. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali lewat neraka. Kita semuanya lewat neraka. Makanya kalau kita tahu seperti ini, kita akan kasih sayang, eman. Ya, mumpung kita dalam kehidupan dunia, ingatkan istri kita, anak kita. Kita nanti lewat neraka. Kita ingatkan istri kita, nanti kita lewat neraka. Ya, mumpung kita masih dalam kehidupan dunia, saling bisa menasihati satu dengan yang lainnya, kita nasihati. Karena nanti kalau dalam kehidupan akhir, kita nggak akan bisa saling menasihati, nggak bisa saling ngomong, ya kan? Padahal kita saling melihat, kita saling berpandangan. Nah ini. Kemudian ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Nabi SAW kemudian bersabda, ala adulluka ala abwabil khair. Mau nggak aku tunjukkan kepada engkau pintu-pintu kebaikan? Nabi kita SAW nggak hanya cukup memberikan faedah apa yang ditanyakan oleh Mu'adz, tapi ditambahi. Ya, ini menunjukkan perhatian Nabi. Nabi SAW itu perhatian kepada para sahabat, nggak hanya ngasih apa yang diminta, tapi diberikan lebih. Nggak hanya ngasih apa yang ditanya, tapi diberikan lebih. Maka
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mau nggak aku tunjukkan kepada engkau pintu-pintu kebaikan yang itu semakin mendekatkan kita ke surga Allah, menjauhkan kita dari nerakanya. Nabi bersabda, as-saumu junnatun, puasa itu adalah perisai. Ya. Kemudian was-shadaqah tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'u an-nar. Sedekah itu akan memadamkan kesalahan sebagaimana halnya air memadamkan api. Wa sholatur rajuli fi jawfil lail, dan salatnya seseorang di tengah malam. Apa yang dimaksud dengan sabda Nabi di sini? Yang dimaksud oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini itu adalah amalan sunnah, puasa sunnah. Jadi puasa sunnah, bukan puasa wajib, bukan, karena sebelumnya Nabi sudah memberitahukan puasa Ramadan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberitahukan sebelumnya puasa Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa itu perisai. Dalam kehidupan dunia, perisai bagi seseorang dari melakukan dosa. Kita kalau puasa kan akhirnya tertahan untuk dari melakukan perbuatan dosa kan. Jangankan berbuat dosa, kadang perbuatan yang dibolehkan saja kita berusaha untuk menghindarinya, apalagi perbuatan dosa. Dalam kehidupan akhir, puasa itu menjadi perisai kita dari sentuhan api neraka. Disebutkan dalam banyak nas. Bahkan dalam satu hadis juga disebutkan, man shoma yauman fi sabilillah, siapa yang puasa sehari di jalan Allah, ba'adallahu wajahu sab'ina kharifan. Kama qala, ya. Allah akan jauhkan wajahnya ya kan dari neraka. Ya, akan dijauhkan wajahnya dari neraka. Kalau kita puasa sehari, bagaimana kalau kita banyak puasa? Maka khotbah iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sangat penting kita senantiasa menjaga puasa sunnah. Kalau bisa, kalau misalkan antum tidak kerja, kemudian atau misalkan kerja tapi bisa manage dirinya, ya kan? Maka yang paling baik itu adalah senantiasa menjaga puasa sunnah. Ya, toh kalau tadi obrolan kita banyak masalah penyakit ya. Penyakit itu kan awalnya dari mana? Dari makanan ya. Semuanya kan dari makanan ya. Kalau kita puasa kan kita berarti bisa mengendalikan diri kita ya. Tadi yang dikatakan apa Pak Dokter? Hipertensi, kemudian gula, apa lagi? Kolesterol, darah tinggi ya, itu semuanya. Kalau darah tinggi kayaknya bukan dari makanan ya. Ya, bisa jadi ya, ya itu. Makanya sebenarnya syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu baik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu nggak pernah sakit. Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, pernah ada satu buku itu, sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata dampak dari racun yang pernah diberikan oleh seorang wanita Yahudi yang ingin membuktikan dia seorang nabi atau enggak. Dan racunnya itu masih terasa. Di akhir hayatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah memberitahukan kepada Aisyah bahwa pengaruh dari racun yang dulu pernah diberikan oleh wanita Yahudi masih terasa. Jadi sakitnya itu bukan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pola makannya enggak baik, justru Nabi sallallahu alaihi wasallam pola makannya sangat baik, ya kan? Tapi karena racun itu. Nah, makanya kalau kita lihat dengan syariat ini sungguh sangat mulia. Makanya kalau bisa kita sebagai seorang bikers, misalkan paling enggak dalam 1 bulan ya 3 hari lah kita puasa. Para ulama mengatakan 3 hari tidak harus tengah bulan. Ada juga yang mengatakan itu tengah bulan, ada yang mengatakan enggak tengah bulan, terserah. Ya, kalau misalkan bisa lebih baik lagi ya Senin Kamis, kalau bisa lebih baik lagi ya puasa Daud. Ya, maka insya Allah akan berikan kepada kita kebaikan. Kemudian yang kedua adalah sedekah sunnah juga. Ini bukan wajib, karena apa? Karena yang zakat sudah disebutkan sebelumnya. Tetapi sedekah yang sunnah, ya, apa yang bisa kita berikan kepada orang lain gitu. Kemudian yang terakhir, sholatur rajuli fi jawfil lail, salatnya seseorang di malam hari. Kemudian Nabi membacakan firman Allah surat As-Sajdah ayat 16, tatajafa junubum anil madaji yat'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Dibacakan ayat ini, ya, bahwa orang-orang yang beriman itu rusuknya jauh dari tempat tidur, ya kan? Dia berdoa kepada Allah Ta'ala dan dia tamak untuk mendapatkan karunia dari Allah. Maka Allah siapkan untuk dia, ya kan? Allah siapkan untuk dia balasan yang dia tidak mengetahuinya. Ini menunjukkan betapa besarnya balasan bagi orang yang sholat malam. Kalau nggak bisa sholat malam karena misalkan kerja malam kan nggak mungkin sholat malam. Kalau kerja malam kan nggak mungkin sholat malam ya. Maka bagaimana? Bisa dilakukan selepas sholat isya. Ya, jadi selepas sholat isya kita witir. Jadi selepas sholat isya kita witir ya. Jadi kita biasakan untuk senantiasa menjaga sholat malam, witir sebelum tidur. Sebagaimana pesannya Nabi SAW kepada para sahabat agar tidak tidur sebelum witir. Ya kan? Witir bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat. Pada prinsipnya jangan sampai tinggalkan sholat malam.
Kemudian setelah itu Nabi SAW bersabda, ingin berikan faedah lagi. Ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dirwatu sanami. Mau enggak aku tunjukkan kepada kamu pokok semua urusan. Pokok semua urusan, tiangnya dan puncaknya. Jadi Nabi SAW ingin berikan faedah lebih. Ya. Jadi Mu'adz bin Jabal tanya satu amalan yang bisa memasukkan ke surga, menjauhkan dari neraka, tapi oleh Nabi SAW ditambahi. Mau enggak aku tunjukkan kepada engkau pokok segala sesuatu? Pokok segala sesuatu itu apa? Maka Nabi bersabda setelah Mu'adz mengatakan, baik wahai Rasulullah. Nabi bersabda, Ra'sul amri al-Islam. Pokok semua urusan itu Islam. Antum mau kerja apapun, silahkan. Ya kan? Antum punya profesi apapun, silahkan. Antum punya aktivitas apapun, silahkan. Tetapi pokoknya segala satunya adalah Islam. Pokoknya segala satunya adalah Islam. Maka kita harus perhatian dengan agama kita. Ya, kita misalkan menjadi seorang bikers harus perhatian. Antum berada di tempat kerja, antum harus perhatian terhadap Islam. Antum punya wirausaha, antum harus perhatian terhadap Islam. Kemudian wa amuduhu, tiangnya salat. Makanya Nabi SAW tekankan sekali lagi, salat itu penting. Salat itu penting. Ya. Jangan sampai enggak salat. Karena apa? Kehidupan di alam barzah itu sangat berat. Jangan sampai enggak salat. Harus tetap salat. Ya, kita sangat sayang ada orang yang ngaku dirinya muslim, bahkan ada yang pakai hijab tapi dia enggak sholat. Jadi sangat disayangkan. Dalam kehidupan alam barzah itu sangat berat. Ya kan? Orang enggak sholat itu siksanya berat dalam kehidupan alam barzah, apalagi dalam kehidupan akhir nanti. Jadi tiangnya itu sholat. Tiang dari semua urusan itu sholat. Wa darwatu sanami, dan puncaknya itu adalah jihad. Kenapa? Jihad itu sebagai puncak Islam. Karena apa? Karena di sini ada unsur pengorbanan, ya, harta, kemudian jiwa raga. Harta, raga, dan jiwa. Kalau ibadah-ibadah yang lain, enggak. Dia ada ibadah harta, zakat, ada ibadah badan, ya raga, itu puasa. Tapi kalau ibadah yang jiwa, raga, harta, itu adalah jihad. Ya, itu adalah jihad. Ini adalah puncaknya. Ya, termasuk jihad itu adalah jihad ilmu juga, ya kan? Jihad dengan harta juga dan lain sebagainya. Kemudian Nabi SAW bersabda yang terakhir, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli. Mau enggak aku beritahukan kepada engkau wahai Mu'adz, ya kan, yang menyempurnakan itu semua. Yang menyempurnakan itu semuanya. Apa tadi yang pertama? Yang pertama kita bahas tentang apa tadi? Rukun Islam, ya. Yang kedua apa? Pintu-pintu kebaikan. Ya, pintu-pintu kebaikan, puasa sunnah, kemudian sedekah sunnah, kemudian sholat malam. Kemudian yang ketiga, tentang apa tadi? Pokok agama. Tapi yang menyempurnakan itu semuanya, ini disabdakan oleh Nabi. Ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli. Mau enggak aku tunjukkan kepada engkau yang menyempurnakan semuanya itu. Maka Mu'adz mengatakan, ya wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW fa'akhadha bilisani. Kemudian Nabi SAW memegang lisannya. Kemudian Nabi bersabda, kuffa alaika hadha, tahan engkau dari ini. Disuruh nahan. Ya, disuruh nahan. Maka aku katakan, ya Rasulullah, wa inna la mu'akhaduna bima natakalam bih. Wahai Rasulullah, apakah kita akan disiksa dengan apa yang kita ucapkan? Apakah dengan sekedar mengucapkan saja kita bisa disiksa? Maka Nabi bersabda, takilatka ummuka. Ya, celaka ibumu wahai Mu'adz dengan kehilangan engkau. Kata-kata takilatka itu ungkapan dalam bahasa Arab yang menjelaskan bahwa seorang ibu itu kehilangan anaknya. Ya, celaka engkau wahai Mu'adz, ibumu kehilangan engkau. Wahal yakubun nasa finnari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatim. Bukankah manusia itu disungkurkan di atas wajah mereka di neraka kecuali buah dari lisan mereka. Maksudnya disungkurkan itu jadi kepalanya dimasukkan ke dalam neraka. Kayak orang dulu kalau nyiksa, bukan nyiksa ya, didik anak ya. Jadi zaman kita kecil masih ya pernah itu. Jadi kepalanya dipegang kemudian dimasukkan ke dalam bak mandi. Itu disungkurkan di dalam bak mandi. Ada seperti itu. Mungkin Pak Tono mungkin pernah tahu. Jadi enggak, orang-orang dulu seperti itu. Jadi bagaimana guru-guru dulu misalkan didik anaknya gitu kan, disungkurkan. Nah, ini enggak disungkurkan di dalam bak mandi, tetapi disungkurkan di dalam neraka dengan sebab hasaidu alsinatim, buah dari lisan mereka. Jadi, khotal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Semua tadi yang disebutkan Islam yang bisa mendekatkan kita ke surga, menjauhkan kita dari neraka.
kemudian pintu-pintu kebaikan yang semakin menyempurnakan Islam kita. Kemudian setelah itu ya pokok semua urusan itu adalah Islam. Ya, semuanya itu akan disempurnakan dengan lisan kita. Makanya kita harus hati-hati. Dan yang harus kita juga perhatikan bahwa hukum tulisan itu sama dengan hukum lisan. Ya, para ahli ilmu menyebutkan demikian. Karena apa? Karena ya apa yang kita tulis, ya kan, itu tidak jauh beda dengan apa yang kita ucapkan. Pada masa dulu orang kalau misalkan akad jual beli, dia mesti dengan tangan dan dengan lisan. Saya jual HP saya kepada engkau dengan harga sekian. Kemudian yang membeli, saya beli HP Anda dengan harga sekian. Saya terima. Ya, akad jual beli zaman dulu ya sama seperti akad nikah itu, tapi sekarang kan nggak ada akad jual beli seperti itu. Terlalu lama gitu kan? Terlalu lama. Tapi sekarang kita melihat bagaimana orang dagang secara daring. Dia nggak perlu banyak jari, dia cukup satu jari ibu jari, ya kan? Ini menunjukkan bahwa hukum tulisan itu sama dengan hukum ucapan. Maka kita harus hati-hati, termasuk ketika komentar di media sosial, kita pun juga harus hati-hati. Nah, ini yang akan semakin menyempurnakan kita masuk ke dalam surga Allah dan menjauhkan kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka perjalanan kita ke surga akan menjadi semakin cepat tentunya. Ya, semakin cepat tentunya. Ingat, dalam kehidupan akhir nanti ada orang melalui jembatan. Ya, ada orang melalui jembatan. Ini tadi jalur ke Cangar ya lumayan ya. Bagi orang yang belum pernah melewatinya, ya, ketika di sana tadi kanan kiri sudah jurang. Nah, nanti di jembatan itu jauh lebih mengerikan. Disebutkan dalam riwayat dia itu lebih tajam dari pedang, kemudian lebih lembut daripada sehelai rambut. Artinya sangat mengkhawatirkan, sangat menakutkan. Tapi ada orang yang dia jalannya itu secepat kilat. Ada yang dia itu secepat hembusan angin. Ada yang secepat kuda yang berlari kencang. Ada yang dia berlari kencang. Ada yang dia merangkak tapi dia selamat. Ada yang tercabik-cabik tapi dia juga selamat. Tapi ada yang terjatuh, kemudian Allah SWT setelah membersihkan dia dari dosa-dosanya, Allah keluarkan. Kemudian setelah itu Allah masukkan ke dalam surga. Tentu kita berharap nanti ketika kita melewati jembatan itu kita dimudahkan jalan kita, ya. Maka tidak ada pilihan lain, tidak cukup hanya dengan yang rukun Islam tadi. Kita sempurnakan dengan apa? Dengan puasa sunnah. Kita sempurnakan dengan apa? Sedekah sunnah. Kita sempurnakan dengan apa? Sholat malam. Kita sempurnakan dengan apa? Semua urusan adalah Islam. Kita sempurnakan dengan apa? Dengan sholat. Maksud semua urusan Islam itu apa ya tadi? Kita misalkan riding, ya kan? Kita tidak lupa zikir, senantiasa zikir, ya, apalagi jalannya seperti tadi, ya. Kita perlu banyak zikir tadi aslinya, ya kan? Kemudian juga menjaga sholatnya, dan yang terakhir kita jaga lisan kita. Ya, semoga ini akan bisa menyempurnakan kita untuk bisa sampai ke tujuan kita yang kita idamkan, yakni surga Allah Ta'ala. Allah alam bisawab. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ya, semoga yang sedikit ini bisa menambah ilmu, dan semoga ilmu ini bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semuanya, dan semakin menyemangati kita untuk berusaha bagaimana caranya agar kita selamat dari neraka kemudian masuk ke surga Allah Ta'ala. Allah alam bisawab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma qina adzabaka yauma tab'atu ibadaka. Wassallallahu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.